Selamat siang saudara-saudara. Mari kita membaca Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Istilah Injil atau Euangelion dalam bahasa Yunani artinya kabar baik atau kabar sukacita. Dalam dunia Helenistik, dunia di mana Markus hidup, ada banyak kabar yang disebut Euangelion atau kabar baik. Kata ini dipakai dalam konteks keagamaan, terutama dalam hubungannya dengan penyembahan kaisar. Zaman itu, kaisar diakui sebagai Tuhan. Maka saudara-saudara, ulang tahunnya, momen ia naik tahta, dan bahkan rencana kunjungannya ke satu tempat disambut sebagai Euangelion. Namun demikian, pemakaian yang cukup menonjol untuk istilah ini ditemukan dalam bidang militer. Ketika pasukan tentara suatu bangsa pergi berperang dan dalam peperangan itu mereka menang, maka panglima tentara akan memanggil dan mengutus seorang wakil untuk menyampaikan kabar kemenangan itu kepada raja. Dalam hal ini, tentu wakil yang dipilih untuk diutus adalah seorang yang sigap, yang cekatan, yang larinya kuat, dan yang suaranya lantang. Maka saudara-saudara, setelah mendapat pesan dari panglima, utusan ini pun berlari meninggalkan medan pertempuran menuju ke istana untuk bertemu dengan raja. Biasanya begitu sudah dekat istana, dengan nafas yang ngos-ngosan, ia pun mengarahkan seluruh tenaganya untuk berteriak dengan lantang, mengabarkan kemenangan ini kepada raja. Begitu mendapat kabar itu, maka sang raja pun akan segera mengumumkan secara resmi kepada seluruh anggota istana dan seluruh rakyatnya, yang tentu saja disambut dengan gegap gempita dan sukacita. Kabar kemenangan inilah yang disebut Euangelion. Saudara-saudara, ketika Markus menulis Injilnya, ia kemudian mengambil istilah ini dan mengaitkannya dengan Kristus. Inilah permulaan Euangelion tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dua poin yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, ternyata Markus memakai istilah ini dalam konteks yang sama dengan pemakaiannya dalam bidang militer, yaitu konteks perang. Perang antara Kristus di satu sisi dengan iblis dan para pengikutnya di sisi yang lain. Perang inilah yang dikisahkan Markus di sepanjang Injilnya. Dan dalam peperangan ini, Kristus keluar sebagai pemenang. Dalam kemenangan ini, Kristus memanggil kita semua, saudara dan saya, untuk menjadi wakil atau utusannya untuk mengabarkan kabar kemenangan ini kepada semua orang. Yang kedua, tadi saya mengatakan, pada zaman Markus ada banyak kabar yang disebut kabar baik. Ada kabar baik dalam hal penyembahan kaisar, ada kabar baik dalam konteks perang, dan ada kabar baik dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Itu sebabnya pada zaman itu ketika istilah ini ditulis atau diucapkan, selalu ditulis atau diucapkan dalam bentuk jamak. Namun demikian, ketika Markus menulis istilah ini di ayat yang pertama, ia menulisnya bukan dalam bentuk jamak, tetapi dalam bentuk tunggal. Ini merupakan satu tindakan revolusioner dalam bidang literatur. Artinya apa? Markus mau menyatakan kepada kita bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah, adalah kabar baik yang unik, yang berbeda dengan kabar baik yang lain. Kabar baik ini eksklusif. Kabar baik ini tiada duanya. Kenapa demikian? Karena kabar tentang kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan ini merupakan satu-satunya kabar baik yang memimpin umat manusia kepada keselamatan. Ketika kita memahami semua ini, sekarang kita sadar bahwa posisi kita begitu penting. Kristus yang telah menang berkenan memanggil kita untuk menjadi utusannya untuk memberitakan kabar baik yang unik, yang satu-satunya, dan yang eksklusif ini kepada semua orang. Seorang utusan, pengabdian dan kesetiaannya
Dilihat dari seberapa teliti dan akurat ia menyampaikan berita yang diterimanya dari sang pengutus untuk kemudian disampaikan kepada pendengar atau penerima berita. Kalau tidak teliti dan akurat, apalagi menyimpang, mengarang sendiri berita yang disampaikan, kemungkinan terburuknya adalah kepalanya dipenggal. Inilah yang dilakukan Daud kepada pembawa berita bohong perihal kematian Saul di 2 Samuel pasal yang pertama. Semakin teliti dan akurat kita menyampaikan berita, maka kita akan disebut sebagai utusan yang setia. Maka di sini saudara-saudara, kita melihat tugas kita sebagai utusan. Sangat berat, tetapi sekaligus sangat mulia. Sebagai penutup, saya tekankan sekali lagi, ingatlah senantiasa posisi kita. Kita adalah utusan Kristus, kita adalah pembawa berita. Inilah yang membedakan kita dengan wartawan atau artis. Wartawan itu ingin mencari berita. Artis itu ingin menjadi berita. Tetapi kita saudara-saudara, kita adalah pembawa berita. Marilah kita berjerilah menunaikan tugas dan panggilan kita dengan setia sebagai seorang pembawa berita. Amin.